Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Melina Manalu dengan NIM F1C4 20007. Di sini saya membuat video mengenai maintenance alat laboratorium dan keselamatan dan kesehatan kerja laboratorium guna untuk memenuhi ujian akhir semester manajemen laboratorium saya. Baiklah, kita akan memasuki judul yang pertama, yaitu mengenai maintenance alat laboratorium. Nah, pertama kita harus mengetahui dulu apa itu maintenance. Maintenance adalah semua aktivitas untuk mempertahankan fasilitas dan peralatan sehingga dapat berfungsi atau bekerja dengan baik secara teratur, sehingga sistem dapat berfungsi sebagaimana seharusnya atau selalu dalam kondisi siap pakai. Nah, ada pun tujuan dari maintenance alat laboratorium atau dikenal dengan pemeliharaan peralatan laboratorium, yaitu yang pertama, peralatan laboratorium selalu prima dan siap pakai secara optimal. Yang kedua, memperpanjang umur pemakaian peralatan laboratorium. Yang ketiga, menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan. Yang keempat, menjamin kelancaran kegiatan pembelajaran. Yang kelima, mengetahui kerusakan secara dini atau gejala kerusakan. Yang keenam, menghindari terjadinya kerusakan secara mendadak. Yang ketujuh, menghindari terjadinya kerusakan fatal. Nah, pemeliharaan laboratorium ini dibagi dalam beberapa jenis. Yang pertama, pemeliharaan terencana. Pemeliharaan terencana ini yaitu pemeliharaan yang sudah direncanakan, diatur, dijadwalkan, dan dilaksanakan sesuai dengan rencana, serta dilakukan monitoring dan evaluasi atau monitoring setelahnya. Pemeliharaan terencana ini juga dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu pemeliharaan bersifat preventif atau pencegahan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya gangguan kerusakan pada peralatan laboratorium. Yang kedua yaitu pemeliharaan yang bersifat korektif yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi peralatan laboratorium seperti sebelumnya sehingga dapat bersifat berfungsi dengan normal. Yang kedua yaitu pemeliharaan secara tidak terencana. Nah, pemeliharaan secara tidak terencana ini juga dapat disebut dengan perawatan darurat atau sehingga tidak dapat direncanakan ataupun dijadwalkan. Perawatan bersifat perbaikan terhadap alat-alat laboratorium yang rusak tanpa diperkirakan sebelumnya. Umumnya ini tingkat kerusakan yang terjadi yaitu pada tingkat kerusakan berat. Nah, setiap alat di laboratorium ini memiliki karakteristik berbeda sehingga masing-masing memerlukan cara pemeliharaan khusus. Yang pertama yaitu pemeliharaan alat gelas. Pemeliharaan alat gelas ini ada beberapa alat gelas yang ada tahan panas dan ada juga yang tidak. Jangan memanaskan bahan menggunakan alat gelas yang tidak tahan panas dan simpanlah alat gelas dalam kondisi bersih dan kering. Yang kedua yaitu pemeliharaan alat optik. Pemeliharaan alat optik ini yang untuk alat-alat optik seperti lensa, maka bagian filter hendaknya diperiksa secara berkala sehingga apabila ada kotoran atau jamur dapat diketahui secepat mungkin. Untuk menghindarkan alat-alat optik dari jamur, maka sebaiknya simpan di lemari atau rak penyimpanan. Alat-alat optik diberikan lampu penerangan secukupnya. Yang ketiga yaitu pemeliharaan alat listrik. Setelah selesai dipakai, alat-alat listrik harus berada pada posisi off, kemudian diputuskan hubungannya dengan jaringan arus listrik. Sedangkan untuk alat-alat yang memakai baterai, perlu dilakukan penggantian baterai secara berkala agar dapat tepat dalam pengukurannya. Perlu diingat bahwa percobaan dengan menggunakan arus listrik yang tinggi sangat memerlukan kecermatan dari dosen maupun mahasiswa. Yang keempat yaitu pemeliharaan alat logam. Peralatan yang terbuat dari logam rentan mengalami karat. Penyimpanan bahan logam haruslah dalam kondisi kering dengan suhu 370 derajat Celcius serta jauh dari bahan kimia atau korosif sehingga disimpan bahan logam dibersihkan dari debu, kotoran maupun air dengan cara dilap dengan kain kemudian diolesi dengan minyak, oli, parafin cair atau minyak rem. Yang kelima yaitu pemeliharaan alat porselen. Alat porselen sangatlah mudah pecah ataupun retak. Oleh karena itu, hindarkan alat porselen dari benturan dan simpanlah di tempat yang aman. Yang keenam, pemeliharaan alat kayu. Peralatan dengan bahan dasar kayu rentan terhadap hewan-hewan renik pemakan kayu. Untuk pemeliharaan, semprotkan dengan pestisida lalu simpan dalam alat tersebut dalam kondisi kering. Apabila perlu, lakukan coating atau melapisi alat tersebut dengan cat.
Yang ketujuh yaitu pemeliharaan alat karet. Peralatan yang terbuat dari karet jika lama tidak digunakan maka mudah meleleh atau lengket. Peralatan ini juga tidak tahan panas karena dapat mengganggu elastisitasnya. Penyimpanan peralatan dengan bahan baku karet haruslah dalam kondisi bersih dari kotoran, kering, serta apabila perlu beri taburan bedak pada seluruh permukaannya. Nah, baiklah kita akan memasuki judul yang kedua, yaitu tentang keselamatan dan kesehatan kerja laboratorium. Nah, kita ketahui terlebih dahulu apa itu keselamatan dan kesehatan kerja laboratorium atau juga dapat disebut dengan K3 laboratorium. K3 laboratorium ini adalah semua upaya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja laboratorium dari resiko-resiko yang ada di laboratorium. Berbagai macam risiko dapat timbul dari bahaya-bahaya yang bertebaran di laboratorium, mulai dari risiko adanya reaksi yang tidak diinginkan hingga menyebabkan adanya paparan radiasi, kebakaran hingga kebocoran bahan kimia ataupun biologi yang dapat terjadi di laboratorium. Risiko-risiko tersebut dapat timbul dari bahaya penggunaan substansi reaktif, substansi mudah terbakar, substansi beracun, bahaya radiasi, bahaya listrik, bahaya mekanis, bahaya kondisi operasi, dan bahaya pelepasan air. Oleh sebab itu, penting bagi seluruh personel di laboratorium untuk menerapkan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja laboratorium yang tepat agar risiko-risiko di atas dapat dihindari. Berikut ini beberapa prosedur K3 di laboratorium yang perlu kalian ketahui atau yang perlu kita ketahui. Yang pertama, pakaian laboratorium. Setiap orang yang bekerja di laboratorium tentunya tidak dapat menggunakan pakaian yang sembarangan. Mereka harus menggunakan jas yang sudah sesuai peraturan keselamatan kerja di laboratorium dan disertai dengan sarung tangan dan pelindung lainnya yang bersifat nyaman. Selain itu, bagi pria maupun wanita, rambut wajib diikat agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan kontaminasi terhadap bahan-bahan yang ada di laboratorium. Begitu juga dengan alas kaki, haruslah menggunakan sepatu safety dan hindari penggunaan perhiasan yang bisa rusak karena bahan kimia. Yang kedua yaitu pemindahan bahan kimia. Pindahkanlah bahan kimia tersebut sesuai jumlah yang diperlukan dan jangan gunakan bahan kimia berlebihan. Sebaiknya jangan pula mengembalikan bahan kimia ke tempat botol semula guna menghindari kontaminasi dan menerapkan prosedur keselamatan kerja. Yang ketiga yaitu pemanasan larutan dalam tabung reaksi. Saat melakukan pemanasan menggunakan tabung reaksi, isilah tabung reaksi sebagian saja. Pastikan api pemanas berada di bagian bawah larutan, kemudian goyangkan tabung reaksi agar pemanasan merata. Arahkan mulut tabung pada tempat yang aman agar percikannya tidak mengenai orang lain. Yang keempat, yaitu terkena bahan kimia. Ketika Anda terkena bahan kimia setelah terjadi kecelakaan di laboratorium, hal yang harus dilakukan pertama kali yaitu janganlah panik. Mintalah bantuan orang-orang terdekat dan bersihkan bagian tersebut dengan air hingga bersih. Jika mengenai kulit, sebaiknya jangan digaruk lalu bawalah korban keluar dari laboratorium agar dapat menghirup banyak oksigen. Yang kelima yaitu bahan kombinasi yang perlu dihindari. Bahan-bahan di laboratorium memiliki sifat berbeda-beda dan memiliki potensi kecelakaan yang berbeda juga. Oleh sebab itu, Anda perlu berhati-hati serta menghindari kombinasi bahan kimia berbahaya. Pastikan semua personel yang berada di laboratorium memahami seluruh MSDS dari bahan-bahan yang digunakan. Yang keenam yaitu gas berbahaya. Selain bahan kombinasi, beberapa gas di laboratorium kimia juga dapat menimbulkan bahaya dan kecelakaan bila tidak ditempatkan dengan baik. Contohnya saja yaitu HCl atau nitrat dan nitrit, klorin, sulfur dioksida yang dapat menimbulkan iritasi. Sebaiknya hindari kecelakaan akibat kebocoran gas monoksida yang mematikan serta hidrogen sianida yang memiliki aroma dan gas yang sangat beracun bagi kesehatan. Nah, adapun simbol-simbol keselamatan bekerja di laboratorium yaitu ada explosive, oxidizing, extremely flammable, corrosive, dangerous for the environment, harmful, highly flammable, toxic, iritan, dan very toxic. Contoh keselamatan dan kesehatan kerja laboratorium yaitu yang pertama di bidang di laboratorium kimia.
Standar laboratorium kimia terdiri dari 5 elemen utama, yaitu identifikasi bahaya, chemical hygiene plan atau CHP, atau rencana higien kimia, informasi dan pelatihan, pengukuran pajanan dan konsultasi medis. Yang kedua yaitu keselamatan dan kesehatan kerja laboratorium di labor biologi, beberapa prinsip untuk keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium biologi antara lain yaitu Material Safety Data Sheets atau yang disebut dengan MSDS atau lembar data keselamatan bahan atau yang disebut dengan LDKB atau gen menular dari darah dan binatang percobaan. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai maintenance dan kesehatan dan keselamatan kerja laboratorium. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.